Apa yang mengasih mereka masuk ke dalam? Karena waktu itu Palestina dijajah Inggris. Inggrislah dosanya yang paling besar memasukkan Israel ke Palestina. Kalau mau tahu cerita siapa negara yang paling besar dosanya? Inggris. Karena dia menjajah Palestina dan dikasihnya tiket masuk Israel berdatangan beramai-ramai. Kenapa mereka datang ramai-ramai ke Palestina? Kata Syekh Fargallah, mereka menunggu Melek Mesyah. Melek bahasa Arabnya Malik. Mesyah juru selamat. Mereka menunggu raja juru selamat terakhir. Mereka bermimpi akan punya raja, akan punya kerajaan, punya raja. Syarat rajanya itu turun, mesti ada 5 syarat. Syarat yang pertama, semua Yahudi di dunia datang kembali ke Palestina. Maka mereka pun datang, yang dari Amerika datang, yang dari Eropa datang, yang dari Maroko datang, yang dari Andalusia datang, yang dari Rusia datang, semuanya kembali. Sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi di Palestina, membuat negara bernama Zionis. Zionis dari satu bukit, nama bukitnya Bukit Sion, atau disebut juga dengan Zion. Maka mereka sebut negara itu adalah negara Israel, didirikan oleh kelompok Zionis Israel. Kenapa mereka buat negara itu? Karena syarat menurut mereka akan turun raja yang mereka nantikan itu kalau ada 5 terwujud. Pertama, orang Yahudi mesti ramai-ramai pulang. Sudah pulang atau belum? Sudah. Sejak 1946 buat negara 1948, sekarang Palestina menjadi minoritas, dan menurut Google Map tak ada lagi Palestina. Yang ada hanya Israel. 2. Sakit hati mereka yang paling besar adalah kepada Babel. Karena bangsa yang paling banyak menyiksa mereka, lebih dahsyat daripada Fir'aun, adalah Babel. Babel itu maksudnya Babilonia. Babilonia itu Irak, bukan Bangka Belitung. Maka setiap penguasa mereka pasti menghajar, menghantam Babel, Irak. Karena menurut mereka, setiap penguasa mereka mesti menghantam Irak, karena syarat untuk membalaskan sakit hati raja-raja mereka. Kalau mau raja terakhir itu turun, maka hantamlah Irak. Itulah mengapa Irak babak belur terus. Tapi yang menghantam Irak kan Amerika, Pak Ustadz, bukan Israel. Atas perintah Israel. Loh, bukannya Israel negara kecil, Amerika negara besar. Presiden Amerika tidak akan terpilih kecuali persetujuan dari Israel garis kanan. Dan menteri-menteri itu adalah sebagian besar Madeleine Albright, Yahudi. Yang merusak melalui film, Yahudi. Nah, ini semua Yahudi. Lalu kemudian yang paling-paling kaya, orang-orang kayanya Yahudi. Tapi kita tak bisa salahkan orang kaya, ya dia kaya, salah kita lah, kenapa pakai miskin, susah. Salah ini Jepang menjajah kita. Jepang salah, tapi kita lebih salah. Kenapa kita mau miskin, susah, mau dijajah? Nah, jadi kita mesti bangkitkan semangat. Yang pertama, syarat rajanya turun, Yahudi mesti balik ke Palestina. Syarat yang kedua, Irak mesti dibantai. Maka Irak itu babak belur terus sampai serangan yang terakhir. Sampai hari ini Irak lemah. Yang kedua, jadi kata dia, rajanya itu di atas. Mesyah yang dia sebut itu raja di atas, mau turun ke bawah kalau ditengoknya bawah itu hijau. Dia mau ditengok hijau. Itulah maka mereka menggerakkan penghijauan, menanam tanaman sebanyak-banyaknya, dan tanaman yang ditanam itu adalah syajaratul gharqad. Namanya pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, nanti ketika kamu berperang dengan Yahudi,
Sampai batu-batu berkata, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi. Wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi. Faktulhu, bunuh dia. Satu-satunya yang membela Yahudi, kata Nabi, cuma satu. Apa itu? Pohon gharqad. Dan pohon gharqad itu sedang mereka tanam sekarang. Saya waktu sampai di perbatasan, ini Mesir, ini Rafah. Rafah ini satu kota dibagi dua. Setengah untuk Mesir, setengah diambil Israel, Palestina. Ditunjukkan sama guide Ustadz Somad, itu adalah pohon gharqad yang hijau mereka tanam. Untuk apa? Supaya mereka bisa terselamatkan. Syaratnya mesti hijau. Barulah raja yang mereka nanti itu akan datang turun. Mereka melakukan protokoler yang dibuat oleh Zionis sesuai dengan yang mereka baca dalam kitab mereka. Mereka percaya, mereka mengamalkannya, mereka menerapkannya karena mereka mau membuat yang namanya The Great Israelian Israel Raya. 4. Apa lagi mesti mereka lakukan? Mereka mesti membersihkan tempat itu dari orang yang bukan Yahudi. Makanya yang boleh datang menjadi warga negara Yahudi itu mesti emaknya, ayahnya Yahudi. Itu yang original Yahudi. Andai ayahnya tidak Yahudi, paling tidak emaknya Yahudi. Karena mereka melihat nasab dari jalur emak. Ayahnya boleh tak Yahudi. Makanya dulu ketika datang Yahudi yang mengaku Yahudi dari Afrika tak diakui karena tengok hitam. Jadi yang sekarang jadi simpatisan-simpatisan Yahudi dari Asia, kalian jangan pernah mimpi jadi warga negara Yahudi kalau kalian pesek, Yahudi bongak, Yahudi bodoh. Tak akan diakui kalian. Karena mereka hanya mengakui Yahudi kalau darahnya darah Yahudi. Andai bapaknya tak Yahudi, emaknya mesti Yahudi. Andai emaknya Yahudi, baru diakui. Emaknya tak Yahudi, tidak diakui. Karena syaratnya mesti berdarah Yahudi. Beda sama Islam. Islam tak ada tengok darah. Islam siapapun dia, mau Melayu, mau Batak, mau Minang, mau Jawa, mau Eropa, mau Sunda, mau Bugis, mau Makassar, mau Banjar, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang ikut-ikut agama Yahudi, yang tidak Yahudi, sadarlah kalian. Udah pesek, hitam, pendek, hidup, ikut Yahudi pula. Yang kelima, apa syaratnya baru turun? Ini syarat yang terbesar. Mesti dibangun Temple of Solomon. Apa Temple of Solomon ini Pak Ustadz? Ini Masjidil Aqsa. Kata mereka di bawah Masjidil Aqsa ini ada kuil King Solomon. Maka Masjidil Aqsa ini mesti diratakan dengan tanah, dinaikkan kuil ini, dibangun ke atas untuk menyambut kedatangan. Gambarnya sudah mereka siapkan. Tulis aja di Google itu Temple of King Solomon. King Solomon Temple. Tak pula keluar. Habis paket, diambil Yahudi. Habis itu pilih image. Itu dia bentuknya. Udah disiapkan mereka. Architectural model of the Temple of King Solomon akan dibangun di atas Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali mereka terowongan sampai pada masanya nanti bom hancur, barulah mereka bangun tegak. Lalu pun mereka menantikan, wahai turunlah. Rupanya tak turun karena memang tidak ada. Mereka membangun negara mereka berdasarkan mitos. Siapa yang mengatakan begitu? Roger Jarudi. Roger Jarudi tidak Islam. Orang Perancis, benci pada Islam. Allah kasih hidayah, masuk Islam. Ditulisnya buku. Israel membangun negara berdasarkan mitos. Ditangkap oleh negara Perancis. Begitulah mereka. Bagaimana simbol logo negara Yahudi, Israel? Bendera Israel. Gimana bendera Israel nih Pak Ustadz? Bendera Israel. Macam mana bentuk benderanya? Pilih image. Benderanya adalah biru di atas, biru di bawah. Di tengah bintang segi 6. Ini bukan main-main, ini simbol. Apa makna biru di atas? Sungai Nil.
Apa makna biru di bawah? Sungai Efrat. Di mana sungai Nil? Afrika Utara, Irak. Di mana sungai Efrat? Irak. Asia. Mereka mau membuat negara besar yang perbatasannya antara dua sungai, antara sungai Nil dengan sungai Efrat. Lalu apa makna bintang segi 6? Bintang segi 6 ini simbol kerajaan King David menurut versi mereka. Nah, jadi jangan latah nanti di mobil buat bintang segi 6. Tato buat bintang segi 6. Pas taubat tik 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 ngilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya cita-cita, mereka punya misi dalam hidup. Ini belum apa-apa sampai nanti puncaknya. Kapan kita baru bisa membela, memerdekakan Palestina? Tengok dalam hadis, ketika batu berkata, "Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi." Wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Selama kita masih mengatakan ya Palestina, ya Indonesia, ya Amerika, ketika nanti kita sudah mampu berkata ana Muslim, waktu itulah baru kita bisa membela, memerdekakan Palestina. Jangan karena kajian subuh ini lalu semuanya selesai ini mendaftar ke panitia mau ke Palestina. Andai kalian pergi ke Palestina, kalian mau buat apa? 2 hari setelah itu keluar berita 50 relawan dari Batam kehilangan tenaga karena tak makan lontong sayur. Jadi maksud kita bahas subuh ini, yang kalian belajar fakultas kedokteran, belajar kumpulkan duit banyak-banyak, kirimkan duit untuk apa? Untuk membeli selimut, karena tak lama lagi Palestina akan masuk musim dingin. Mau gigil turun salju, selimut kita kirimkan ke lembaga terpercaya, di antaranya dompet duafa, supaya jangan sampai masjid jangan sembarang kirim nanti masuk dalam daftar teroris internasional, ditangkap. Pas ditangkap ditanya, dari mana ini? Dari Batam. Siapa yang mengumpul? Ustadz Somad. Aku pun ikut juga. Nah ini kita bantu Palestina. Selemah-lemah bantuan adalah doa. Belum pernah Abdul Somad kosong khutbah Jumatnya sekalipun dari doa untuk Palestina. Setiap saya khutbah saya berdoa, Allahumma, walaupun tidak ada serangan, walaupun keadaan damai, walaupun apapun, tetap saya doakan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cuman kadang jamaahnya pula tertidur. Kita berapi-api di atas, dia di bawah. Palestina adalah bagian dari kita. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Kau tak usah jadi Islam, kau tak usah jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia aja udah cukup membela Palestina. Karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Gereja dia bantai, meninggal saudara-saudara kita Kristen Ortodok yang ada di Palestina. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita. Apalagi sebagai bangsa Indonesia. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya bangga karena anak-anak muda masih hafal lagi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ustaz Somad kok tahu? Aku tukang bacanya tiap hari Senin di sekolah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Indonesia Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, presiden pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Mufti pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina. Negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir dan Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina? Hai para tentara yang gagah, hai para penguasa, dengan tombol nuklirmu, dengan baju besimu, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang,
dia nanti kalau berhadapan dengan Allah. Hai Salahuddin, kau tentara, apa yang kau lakukan? Salahuddin gagah menjawab, aku dengan baju besiku sudah memerdekakan Palestina. Sekarang yang gagah-gagah, yang jenderal-jenderal, siap-siap kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ditanya, Abdul Somad, aku tak tentara. Jangankan mobil tank, jangankan pistol besi, pistol air pun ada hidup lagi. Tapi aku punya suara. Aku sudah menyuarakan tentara-tentara, penguasa-penguasa yang nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kalian tidak mengirimkan pasukan ke Palestina? Mereka menjawab, karena Ustadz tidak pernah menceramahkan. Aku ditanya, Abdul Somad, sudah aku ceramahkan di Batam. Apakah kalian bersaksi semuanya? Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. Sehingga tidak ada satupun jenderal, penguasa, tentara yang nanti bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sudah menyampaikan, aku sudah lepas tanggung jawab. Allahu Akbar. Ini Ustadz semangat nih karena Palestina atau karena lapar? Bercampurlah dua-duanya. Kita sudah bahas Palestina ini dari awal sampai akhir. Pembahasan Palestina biasanya saya comot sikit-sikit dalam tablik akbar. Pembahasan Palestina yang paling lengkap dari awal sampai akhir itu hanya ada pembahasannya di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Tonton, share, subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saudara kita semuanya, insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita supaya istiqomah. Berapa banyak orang mengejek, kita tak peduli, karena kita hanya takut kepada Allah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa kontribusi kita untuk saudara kita di Palestina? Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.